dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur berhari-hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Murni sayang. Nyonya Murni, silakan duduk. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh Yang Mulia Hakim. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian, Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengamini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Coba Nyonya renungkan. Saya tidak. Tolong sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ia kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu Yang Mulia. Giliran saudara. Apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi untuk memamerkan kesetiaan Nyonya yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Ya, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu simpulan. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti. Biarpun kepastian ini tidak penting, dalam bermesraan dengan saudara Anwar tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati. Itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sudah bercinta. Lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Keras 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam tanah, Nyonya sudah berpaling dengan laki lain. Saingannya. Perempuan macam apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dari laki satu ke laki lain. Penjual mulut manis, pendusta, atau pembohong? Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Ungkapan, bukan simpulan. Saudara penuntut umum Kalau teruskan. boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Siapa-siapa? Itu adalah prasangka saudara. Di sini, Saudara-saudara bicara dalam hakim. untuk sementara sekian dulu Yang Mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang lelaki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu.
Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan, tapi saya sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan suara yang sudah tiada. Satu-satunya orang yang mencintai saya, kecuali Allah, adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia, karena dia lelaki yang baik, setia. Dia juga mencintai Allah. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai dua lelaki, tetapi kenyataannya saya mencintai seorang bayi. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih Nyonya. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni. Apa saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ini bahagia saya, dan saya memang bahagia. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya hanya karena nafsu semata. Mendengarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan begitu ini. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena yang pernah mengerti bahasa yang berlaku yang hanya dimengerti oleh mereka. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasal atau tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan pengusahaan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali usaha manusia untuk mendirikan pengadilan hanya untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa Koran yang dimiliki banyak orang. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang Mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan dari saudara Bahri? Saya mengerti kebenarannya, apa yang diucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting, itu adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Misi yang mulia, bolehkah saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Sebenarnya, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Nyonya Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia, satu hal yang harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain, salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu, Kakanda kini ingin berbicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak Yang Mulia.
Saya sampaikan pada majelis hakim. Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di dalam hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan seorang yang sedang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saya persilahkan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini sidang saya undur beberapa saat. Oleh karena itulah, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri. Saya yakin, majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih.